Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Do Podcast Tumat Chill Space for Serious Talk. Kali ini, di episode ini, bersama saya Rani Zue, menemani kamu di episode ini. Kita akan membahas hal-hal menarik dan kita akan ngobrolnya secara seru dan juga santai pastinya. Dan pasti saya tidak sendiri ya, karena kita juga sudah ada narasumber yang luar biasa yang akan berbincang-bincang bersama kita di hari ini. Tapi terkait episode ini kita akan mengangkat tema terkait dengan rumah gadang, atap ranca, cerita tak nampak. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ya dari tema ini, kita udah menggambarkan bahwa rumah gadang seperti apa nih kondisinya. Tapi akan banyak pertanyaan-pertanyaan juga kenapa rumah gadang, rumah adat suku Minangkabau mungkin tergambar seperti ini untuk saat ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan, artinya nanti kita akan selami lagi pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bahas. Kita langsung sapa saja narasumber kita yang sudah ada nih di sebelah kiri saya. Kita sapa dulu ada Dr. Syeful Yazan Tuan Kumangkudun selaku dosen Islam dan Budaya Minangkabau UIN IB Padang. Selamat siang, apa kabar Mama? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, makasih Mama. Ini kita akan bahas secara santai ya Mak ya. Insya Allah. Oke, kita sapa juga ada Bapak Nurmatia selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat. Assalamualaikum. Kabar baik Pak Nur? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita tadi temanya sudah disampaikan juga nih Pak Nur dan juga Mama. Nanti kita akan bahas secara santai pastinya, dan kita akan memberi insight-insight positif lah untuk para penonton episode ini. Nah, ini kalau kita lihat ya rumah gadang, artinya panjang sejarahnya, mungkin historinya ada, terus juga rumah gadang syarat akan makna seperti mungkin yang sebelumnya sudah sempat kita cerita juga. Tapi mungkin untuk saat ini kondisi dari rumah gadang seperti apa untuk wilayah Sumatera? Mungkin boleh Mama diceritakan dulu nih Mak. Iya, sebenarnya kalau peneliti itu Pak Nur lebih banyak ya. Rumah gadang dalam segi fisiknya sebagian besar masih ada. Bahkan masih ada sebuah kabupaten yang memiliki nagari 1.000 rumah gadang. Solok Selatan. Solok Selatan. Artinya semua rumah gadang masih ada. Tapi seperti judul yang disampaikan kemenakan tadi, wajahnya ranca, cerita tak tampak. Nah, cerita ini yang mungkin jadi permasalahan. Cerita tentang rumah gadang secara ideal, kemungkinan besar sudah banyak yang tergerus. Mungkin cerita yang muncul malah cerita yang baru yang menjadi pertanyaan bagi generasi yang dulu, dan jadi pertanyaan juga bagi generasi yang ada sekarang. Apakah begini peninggalan nenek moyang kami dulu? Kira-kira begitu. Ada perubahan memang. Ada perubahan dari rumah gadang ideal, tapi karena tergerus modernisasi gitu ya Mak ya. Akhirnya ada perbedaan-perbedaan yang justru sangat jauh ya dari sekarang ya Mak ya. Iya, kita tidak bisa menjadikan modernisasi sebagai kambing hitam dalam setiap saat. Mungkin saja ini ada kejadian yang biasa ketika masyarakat itu terpesona dengan sesuatu yang baru, lupa dengan miliknya yang bahkan lebih canggih. Ya, perlu kita ingat juga rumah gadang adalah salah satu warisan yang pertama didaftarkan oleh Sumatera Barat untuk warisan tak benda. Orang heran kok warisan tak benda. 3 warisan tak benda pertama yang diusulkan ke Kementerian Kebudayaan tahun 2013 itu, pertama rendang, yang kedua rumah gadang, yang ketiga sistem matrilineal. Artinya rumah gadang itu diakui sebagai sesuatu yang luar biasa, warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Oke. Nah, kalau itu jadi hilang, mari kita pertanyakan. Nah, tadi kan kita tidak bisa mengkambing hitamkan modernisasi nih Mak ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi, rumah gadang yang ideal ini sebenarnya seperti apa nih? Mungkin boleh digambarkan secara umum kali ya Pak. Iya, kalau cerita dalam Tambo kan jelas sekali.
Rumah gadang itu adalah breeding ground, tempat persemaian manusia Minangkabau yang dijaga oleh seorang Tungganai namanya. Dalam tuturan adat dikatakan bahwa rumah di Bali Batungganai. Tungganai itu adalah seorang pejabat adat di bawah Pengkulu. Biasanya dia adalah laki-laki tertua dan terpintar dalam sebuah kaum. Nah, di rumah gadang itu ada Bundo Kanduang yang mengayomi sekian keluarga, bukan satu keluarga ya. Rumah gadang itu terdiri dari beberapa keluarga, satu kaum. Di sanalah tumbuh anak-anak dari sekian keluarga. Di rumah itu tidak ada kamar untuk laki-laki dewasa, karena laki-laki dewasa tinggalnya di surau. Rumah gadang adalah tempat mendidik anak-anak dari lahir sampai dia usia 7 tahun sebelum dia disuruh pergi mengaji ke surau. Jadi ini ladang persemaian manusia pertama Minangkabau. Harusnya. Itu idealnya. Idealnya seperti itu. Kira-kira. Oke, kita ke Pak Nur dulu nih. Pak Nur, tadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan Mama ya, idealnya rumah gadang itu seperti ini. Tempat satu kaum, tinggal beberapa keluarga seperti itu ya Pak. Tapi Pak Nur, kalau saat ini seperti apa untuk rumah gadang yang disampaikan yang ideal tadi, itu sekarang kondisinya seperti apa Pak Nur? Saya melihat dari sisi fenomena yang terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini. Kalau sekarang kan tidak lagi mengenal Minangkabau, sekarang mengenal Sumatera Barat. Kalau kita lihat batasan-batasan Minangkabau jauh melebihi Sumatera Barat yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam proses rumah gadang yang ada sebuah kelemahan dari kita. Ada penyamarataan antara rumah gadang yang di Darek dengan rumah gadang yang ada di pesisir. Sehingga esensial dari rumah gadang itu tidak kelihatan lagi. Karena kita sudah memakai sebuah parameter yang tidak benar. Makanya harus kita kembalikan lagi ke marwahnya. Karena kalau misalnya rumah gadang pesisir, itu rumah gadang Kajang-Kajang. Kemudian rumah gadang yang ada di Darek, itu ada dua. Ada rumah gadang Kolpe Piliang atau mungkin Bodi Caniago. Dan itu kita lihat kelarasan-kelarasan yang ada. Dan kemudian kalau dulu ketika rumah gadang itu dibangun secara bersama-sama. Kalau sekarang kita lihat di dalam kondisi yang ada, bahwa rumah gadang yang banyak di Sumatera Barat ini bisa kita lihat kalau yang namanya di Solok Selatan. Kalau Solok Selatan itu bukan daerah yang menjadi cikal bakal Minangkabau, itu adalah daerah rantau. Harusnya ditambah lihat dari sisi 3 luhak tadi. Ada luhak Agam, luhak 50 Koto, dan kemudian luhak Tanah Datar. Saya tidak mau menyebutkan luhak 50 kota, karena tidak ada kota di 50 koto itu. Berarti 50. Saya senang 50 koto karena ada sebuah program yang dibuat oleh gubernur kita yang terdahulu. Saya pikir ini perlu kita kembalikan lagi ke marwahnya. Karena kalau misalnya kita memakai nama-nama baru di dalam tataran masyarakat Minang, mungkin itunya berbeda. Makanya kita mencoba bagaimana kalau memang dibuat sebuah semboyan kembalikan nagari itu, ya semuanya totalitas kita harus kembali ke nagari. Makanya menjadi catatan kita bersama bagaimana ketika dulu esensial rumah gadang itu sebagai tempat mendidik kaum kerabat, anak kemenakan, dan sekarang yang terjadi lain. Karena di rumah gadang itu bukan tempat belajar anak kemenakan. Sudah menjadi keluarga inti saja. Jadi ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama untuk hal yang ada, sehingga rumah gadang itu bisa menjadi sebuah esensial untuk kita belajar lagi tentang adat dan budaya di Minangkabau. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Karena di Minangkabau ini kalau sekarang untuk mencari rumah gadang itu pasti ada 3 hal yang harus kita pahami bersama-sama. Pertama, ketika orang sukses di Minangkabau itu 3 hal yang bisa kita lihat.
Apakah mereka membuat rumah gadang sendiri, kemudian membuat masjid sendiri, kemudian menjadi datu terpusul. Nah, ini yang menjadi harapan kita bersama, bukan menjadi sebuah datu itu punya kriteria dan punya sebuah padanan yang harus kita selesaikan pada masa sekarang. Kalau masa sekarang, siapa yang dapat rezeki dari Allah, mereka membuat 3 elemen tersebut. Ini yang menjadi harapan kita bersama, sehingga rumah gadang itu sudah ditinggalkan oleh karib kerabat kaum yang ada di masyarakat Minangkabau. Seperti itu, Mbak. Berarti ini sejalan ya, Pak Nur ya, yang dikatakan Mama tadi itu bahwa rumah gadang itu sudah bergeser dari seharusnya dia idealnya seperti ini ya, Pak Nur. Tapi kalau dari Balai Pelestarian sendiri ini untuk melihat rumah gadang yang ideal ini itu masih banyak nggak, Pak Nur? Ya, karena kalau kita lihat dari sisi budaya, kan ada namanya sisi budaya yang namanya budaya itu kan bergerak atau bergeser secara dinamis. Kita akan mengikuti pola zaman yang ada. Ketika pola zaman yang dulu itu esensial dari sebuah rumah gadang, tempat karib kerabat atau anak kemenakan belajar pertama kali di dunia ini. Karena di rumah gadang itu mereka belajar tentang tata krama, kemudian mereka belajar tentang agama, dan kemudian untuk sosialnya mereka baru keluar dari rumah gadang yang ada. Tapi sekarang kita melihat bahwa rumah gadang itu pertama, untuk membangun sebuah rumah gadang mungkin biayanya besar. Iya. Yang kedua, untuk membangun sebuah budaya untuk belajar bersama-sama di rumah gadang itu sudah mulai dilupakan oleh kaumnya, sehingga kaum yang ada itu tidak lagi melihat bahwa rumah gadang itu adalah rumah bersama-sama di dalam kaum, bukan rumah secara pribadi atau inti keluarga. Kalau inti keluarga kan bapak, ibu, anak, dan kemudian orang tua dari keluarga ibu atau keluarga bapak. Ini yang menjadi harapan kita bersama ke depan. Kalau ingin kita membangun sebuah masyarakat yang madani lah, atau masyarakat Minangkabau yang mengenal budaya mereka, ya kita harus kembali dengan kondisi-kondisi yang lalu, tapi kita melihat kondisi kekinian yang ada. Karena yang namanya budaya tidak bisa kita membuat budaya itu akan sama dari waktu ke waktu. Pasti ada sebuah dinamika yang terjadi. Tapi dinamika yang terjadi itu menurut hemat saya itu harus yang baik, karena yang jelek akan tinggal dalam patanan waktu yang berlalu yang ada. Seperti itu. Oke, berarti walaupun sekarang sudah di zaman modern lah kalau kita bilang seperti itu ya Pak Nur, tapi yang namanya adat itu artinya memang harus tidak boleh ikut-ikutan bergeser juga gitu ya Pak Nur ya? Enggak, kalau di dalam budaya kita kan ada namanya sebuah semboyan. Lapuk-lapuk dikajangi. Kemudian baju usang diganti baru. Itu kan sudah ada di dalam tataran budaya kita. Jadi yang sudah tidak relevan lagi itu harus berganti dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, termasuk karena untuk membangun sebuah rumah gadang itu secara bersama-sama agak susah. Pasti ya tadi saya bilang 3 elemen memberikan sebuah kondisi orang Minangkabau itu sukses, yaitu mendirikan rumah gadang, kemudian menjadi datu, kemudian membuat masjid sendiri. Ada 3 itu, bisa 3 kelihatan ya Pak Nur. Oke, Mak, ini kalau kita lihat ya tadi sudah banyak juga Mama sampaikan mungkin rumah gadang yang idealnya secara garis besarnya seperti ini ya Mak. Tapi kalau dari masyarakat Minang sendiri untuk sekarang ini, tuh masih terlihat nggak Mak rumah gadang sebagai bagian penting juga nih dari identitas mereka sebagai etnis Minangkabau lah seperti itu, Mak? Iya, orang Minang itu kan sangat inklusif, artinya dia sangat mudah menerima perubahan atau menerima sesuatu yang baru dari luar. Kadang-kadang dalam menerima perubahan dari luar itu mereka abai ini, atau mungkin melupakan
kekayaan budaya yang mereka sudah punya. Jadi betul juga kata Pak Nur tadi, karena asik dengan perubahan itu, kekayaan yang ada terlupakan. Sebagian masih ada yang merindukan rumah gadang yang ideal, minimal rumah gadang dalam arti sosial. Mereka masih merasa punya kaum, karena mereka masih berusaha mengangkat penghulu, mengangkat pemimpinnya. Walaupun di antara kasus pengangkatan penghulu itu kata Pak Nur tadi, karena dia berhasil dirantau. Keberadaan orang Minang yang masih mendirikan penghulu, mama, pemimpin kaum, itu adalah bentuk rumah gadang secara sosial. Artinya masih ada yang ingin berkaum. Nah, kalau sebagian besar yang di perkotaan khususnya kemudian menjadi rumah kecil atau rumah inti atau keluarga batih yang hanya ada orang tua, ibu, anak, dan bapaknya, di sini barangkali ya itu karena perubahan zaman, tuntutan zaman kalau dalam bahasa adatnya sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Ketika zaman berubah ya tuntutannya begini, mereka terpaksa membuat keluarga kecil, keluarga batih yang hanya ibu, bapak, dan anak. Tapi bagaimanapun sebagai orang Minang mereka masih merasa punya, minimal mereka punya suku. Ditanya sukunya apa? Oh ya, sukunya itu. Kampungnya di mana? Oh ya, mereka masih punya suku, masih punya kampung. Artinya mereka masih punya keinginan menjadi orang Minangkabau yang punya kaum, punya rumah gadang dalam bentuk sosial. Mungkin dalam bentuk fisik mereka sudah tidak punya, tapi rumah gadang secara sosial masih ada. Secara nilainya masih ada ya? Iya, mereka masih ingat, oh itu mama saya, itu nenek saya. Di situ kakek saya, itu kampung saya. Mereka masih punya pandam pekuburan, sasok jaraminya masih ada. Begitu kira-kira. Kalau yang berubah memang banyak. Terutama yang sudah merantau. Oh ya, sudah merantau. Seperti yang disampaikan Pak Nur tadi ya, ada 3 yang tadi itu ya. Tapi walaupun dirantau, orang Minang tetap punya 2 hal yang akan dipertanyakan. Rani, kampung di mana? Di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Orang selalu bertanya kampungnya di mana. Itu adalah tambo tertua ketika orang Minang itu mendirikan kampung halamannya. Kemudian sukunya apa? Kemanapun orang Minang merantau ditanya 2 hal itu, kampung di mana, suku apa. Nah itulah yang menjadi identitas dia kembali ke rumah gadangnya dalam makna sosial. Masih ada keinginan untuk itu. Begitu. Jadi masih ada keinginan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai itu. Betul nih. Walaupun fisiknya sudah banyak yang Sudah hilang geser. gitu ya. Sirna ya. Oke, nah Pak Nur, ini kalau dari mungkin data-data yang dihimpun dari Balai Pelestarian sendiri, untuk saat ini mungkin rumah gadang yang memang masih utuh dengan nilai yang seharusnya, untuk saat ini kira-kira tinggal berapa persen nih Pak Nur kalau dipersenkan ya? Kalau saya lihat dari sisi ini ya, kondisi yang terjadi di Sumatera Barat atau di Minangkabau pada saat ini, dan kemudian ada hal-hal yang kita lihat, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Kalau kita lihat daerah yang sekarang masih banyak rumah gadang yang ada, kayak di ini Serambi Sungai Pagu. Nah, itu kan katanya 1000 rumah gadang. Ketika kita hitung itu sampai 1000, karena orang Padang itu daripada ngitung satu-satu, udahlah 1000 saja. Karena kelihatannya banyak. Kelihatan gitu. Kemudian kita lihat di Padang Ranah Tanah Batu, itu di daerah Sijunjung, itu juga banyak rumah gadang di sana. Cuman rumah gadangnya tidak banyak hiasannya. Kemudian kita masuk lagi ke Tanah Datar. Di Tanah Datar yang paling banyak kita menemukan rumah gadang itu di daerah Sungayang. Kemudian ada lagi di daerah Sumpu. Daerah Sumpu itu di dekat Danau Singkara. Dan kemudian di daerah Simbu itu pernah juga terjadi kebakaran rumah gadang, ya gara-gara yang penghuninya tidak mematikan api tungku. Kemudian kalau di daerah 50 Koto itu di Balai Kalikiah atau mungkin Kotonan Gadang, itu juga banyak kita menemukan rumah-rumah gadang. Atau di daerah Puandata. Puandata itu di daerah
Koto Tinggi, Koto Tinggi arah ke Seliki. Itu banyak kita menemukan rumah-rumah gadang. Dan kemudian di Agam sendiri, kalau kita lihat dari data yang kami dapatkan, yang paling banyak rumah-rumah gadang itu di daerah kita mau ke Maninjau, di daerah Padang Lua atau di daerah Ampe Koto. Itu banyak rumah gadang, tapi rata-rata rumah gadang yang ada itu tidak lagi menjadi sebuah tempat bersama-sama mereka berinteraksi atau bersosialisasi, tapi lebih kepada keluarga yang tinggal di sana. Kalau misalnya keluarga, berarti kan ada hal-hal yang sudah keluar dari rumah gadang yang ada. Mereka mendirikan rumah-rumah batu sebagai tempat mereka tinggal. Padahal kenyataan yang ada kalau kita berkaca kepada fungsi rumah gadang itu adalah sebuah kaum atau mungkin sebuah suku yang tinggal di rumah gadang. Jadi menurut hemat saya, kalau misalnya kita lihat sekarang, ya jumlah rumah gadang yang ada itu mungkin tidak sampai 10% lagi yang ada di Sumatera Barat. Kemudian untuk beberapa daerah yang 50 koto itu kan 45 koto ada di Sumatera Barat, 5 kotonya ada di Riau. Di Riau tersebut sekarang mereka tidak mau lagi menyebutkan itu rumah gadang, tapi rumah lontiak. Rumah lontiak, dan kemudian ada nama-nama lain. Padahal kalau kita lihat dari sisi budaya dan kemudian bentuknya, itu adalah rumah gadang. Dan kemudian mereka sudah meninggalkan rumah gadang karena tadi rumah gadang itu biaya perawatannya tinggi. Kemudian untuk membangun sebuah rumah gadang dengan esensial kayu itu akan mahal. Apalagi sekarang kita sudah meninggalkan kayu dengan berganti dengan rumah-rumah beton. Kemudian rumah-rumah beton, atau mungkin kita bisa melihat representatif dari rumah gadang yang ada di Minangkabau itu adalah rumah gadang di Tanah Datar, di Batu Sangkar. Itu kalau kita lihat di dalamnya bukan kayu, itu adalah beton-beton yang sudah dikamuflase dengan kayu. Jadi memang untuk menjadikan kondisi Sumatera Barat untuk membangun rumah gadang, kita harus membuat resources-nya, harus membuat sebuah hutan. Kan di Minangkabau atau di masyarakat kita ada namanya hutan larangan. Hutan larangan itu kan adalah dalam rangka menumbuhkan, kemudian ketika rumah gadang itu rusak, kita mengambil kayu-kayunya dari hutan larangan itu. Dan kemudian ketika masyarakat ingin mengambil kayu secara tidak baik, makanya ada sebuah cara bagaimana kita bisa melindungi hutan adat dengan mengatakan bahwa hutan adat itu banyak hantunya. Itu adalah salah satu cara orang Minang untuk menyembangkan kearifan lokalnya, untuk memberikan bahwa ketika kita mengambil hutan larangan itu harus melalui sebuah proses. Tidak serta-merta mengambil kayu kemudian kita pakai untuk membangun rumah gadang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk membangun rumah gadang itu. Ketika kayu itu berbunga, pasti akan cepat rusak. Karena kayu-kayu yang berbunga itu harum, akan dimakan oleh kumbang. Itu sebuah kearifan lokal. Makanya di daerah Sumpu, kita meminta kepada tokoh masyarakat Sumpu itu untuk membuat hutan larangan. Itu untuk membuat jangan sampai nanti rumah gadang yang ada di Sumpu itu ketika rusak, ya tidak ada lagi penggantinya. Makanya di dalam budaya-budaya yang ada, bahwa yang namanya rumah gadang harus ada hutan larangan atau mungkin sebuah resources untuk mencari sumber kayu yang ada. Jadi itu kearifan-kearifan lokal yang harus kita sampaikan kepada generasi muda kita, bahwa hutan larangan itu bukan untuk diambil, tapi ada lokasi untuk ketika kita butuh bahannya kita ambil. Gitu sebuah kekayaan intelektual yang dibangun oleh
orang-orang kita, sehingga ketika mereka membangun sebuah rumah gadang, mereka tidak kehabisan kayu atau mungkin kehabisan bahan untuk membuat rumah gadang. Seperti itu kalau kita lihat dari sisi budaya dan kearifan lokal yang ada di masyarakat Minangkabau. Karena yang 2013 itu ketika kita mengusulkan rumah gadang menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, sampai ke soal itu yang kita kaji dan kita bahas. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau lihat dari presentasinya 10% itu sangat sedikit sekali ya, Pak. Ya, fisiknya 11%. Isinya mungkin lebih kecil lagi. Yang digunakan sistemnya ya, yang rumah gadang digunakan untuk satu kaum dan sebagainya, itu masih ada nggak, Pak? Atau mungkin yang bisa jawab? Saya agak sepakat dengan Pak Nur tadi, fisiknya mungkin sekitar 10% yang tinggal, secara sosialnya jauh lebih kecil. Karena kata Pak Nur tadi, yang menghuni rumah gadang itu bukan lagi sekian keluarga, mungkin hanya satu keluarga yang tinggal. Yang bagian yang lain sudah terbang merantau. Nah, cuma secara sosial juga, bentuk rumah gadang itu muncul dalam bentuk lain, ikatan keluarga namanya. Kalau kita kerantau ada ikatan keluarga masing-masing nagari ada. Bahkan sekarang ada ikatan keluarga suku tertentu sedunia. Ikatan suku Tanjuang sedunia sudah ada, ikatan suku Koto sedunia sudah ada. Itu kan bentuk rumah gadang dalam ranah sosial, dalam wajah yang berbeda. Iya, kalau kita lihat tuh yang di Solo Selatan ya kayak gitu ya, Maya dan Pak Nur, itu rata-rata rumah gadang itu sudah ada pelang suku-sukunya. Iya, pakai nama. Pakai nama. Oke, berarti memang kalau kita lihat dari fisik saja 10%, tapi kalau melihat dari nilai sistemnya lagi bahkan lebih kecil lagi ya, Mak. Yang menghuni rumah secara fisik kemungkinan jauh lebih kecil dari 10%. Tapi dalam kegiatan sosial rumah gadang, bagaimana orang Minang masih bersuku, berkaum, rasanya malah makin besar. Oh. Ya. Kalau kita lihat dari suku-sukunya ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya rumah gadang yang mungkin masih ditinggali untuk satu suku masih ada nggak, Pak? Rasanya saya sepakat dengan Pak Nur. Nggak ada. Mungkin sudah sangat sulit ditemukan ya. Sulit ditemukan. Rumah gadang tempat breeding ground, pertumbuhan anak kemenakan waktu kecil, tempat musyawarah kaum, itu sudah relatif langka sekali. Oke, itu karena faktor penyebab terbesarnya kalau Mama lihat, apakah karena memang masyarakat Minangkabau memang punya sistem merantau seperti itu, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi akhirnya terjadi seperti ini, Mak? Ya mungkin semuanya berjarum berkulindan sudah kumulatif, merantau sebagian besar, rata-rata dalam satu rumah gadang itu, katakan 10 ibu mudanya, mungkin 9 dirantau, hanya satu yang tinggal. Akibatnya, namanya fisik rumah gadang itu hanya dihuni oleh keluarga inti satu. Kemudian, mereka punya wadah baru yang dalam makna rumah gadang seperti grup WhatsApp. Pasti Rani punya grup WhatsApp keluarga. Itu bentuk rumah gadang versi baru dalam dunia modern. Tidak fisik lagi. Barangkali begitu. Peralihan bentuk dari rumah gadang. Ya, tapi tetap ada nilainya, bagaimana musyawarah, terus mufakat seperti itu ya, Mak. Untuk menyelesaikan misalnya satu masalah, tetap ada terbawa nilai-nilai rumah gadang itu ya, Mak. Insya Allah masih ada. Masih ada. Walaupun lewat grup WhatsApp ya, Mak. Iya, rumah gadangnya sudah berubah. Saya punya sekitar 3 yang judulnya grup rumah gadang suku X. Artinya mereka rubah fisik rumah gadang itu dengan media. Oke, menyesuaikan dengan kondisi sosial, perkembangan zaman. Tapi Pak Nur, tadi Pak Nur sampaikan bagaimana pembangunan rumah gadang tuh kalau kita lihat perawatannya sudah sangat mahal gitu ya, Pak Nur ya. Tapi artinya selain karena rumah gadang ini mungkin karena adanya merantau dan lain-lainnya, tapi hal terbesar juga salah satunya adalah bagaimana perawatan rumah gadang ini yang akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya atau kaumnya mungkin ya. Iya. Kalau kita lihat dari sisi apa yang disampaikan oleh Pak Puanku tadi, bahwa ya karena itu kadang-kadang waktu terjadi, kemudian hal-hal yang lain akan berubah. Makanya ada sebuah metode kutukan kobe rumah gadang itu
tadinya berkumpul secara fisik, sekarang kita berkumpul secara hati lewat sebuah media. Jadi itu bisa jadi WhatsApp dan kemudian bertemunya lewat Zoom, Zoom bukan Video bukan secara langsung. Jadi menurut hemat saya memang kondisi-kondisi yang terjadi itu sesuai juga dengan budaya yang ada di Minangkabau, bahwa nanti pertemuannya bukan di rumah gadang secara nyata tapi secara bersama-sama, karena banyak sekarang orang membuat grup-grup WhatsApp yang identik dengan kaum, identik dengan kampung, identik dengan daerah. Maka itu sebuah cara orang Minang menyikapi babaliakan negari atau rindu dengan gaya-gaya kampung. Karena kalau kita kembali ke masa-masa 50 tahun atau 100 tahun yang lalu gak mungkin. Karena yang namanya sebuah kebudayaan itu dinamis. Dia akan bergerak sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat secara nyata yang ada, kalau rumah gadang secara fisik, ya itu karena masyarakat sudah banyak merantau, dan kemudian otonomi daerah juga muncul. Karena otonomi daerah saya lihat banyak orang-orang Minang yang dulunya eksis di daerah rantau, karena di rantau sudah mulai banyak masalah-masalah, mereka kembali ke daerah mereka gara-gara tadi. Karena kalau dulu orang merantau, orang Minang gampang untuk bisa menyesuaikan diri. Tapi sekarang enggak. Karena gara-gara otonomi daerah, mereka membentengi sebuah style, ini daerah kami nih, kami yang harus memimpinnya. Nah, itu yang terjadi, sehingga untuk kondisi-kondisi sekarang banyak yaitu dulunya orang Minang merantau sampai ke planet Mars, mendirikan rumah makan Padang dengan nama rumah makan Terang Bulan. Ya sekarang itu sudah mulai terkikis dengan kondisi-kondisi otonomi daerah tersebut. Apalagi kalau misalnya di daerah Riau kan dulu kan banyak orang-orang Minang tuh, tapi gara di Riau sendiri orang Minang sudah mulai beradaptasi dengan kondisi-kondisi otonomi daerah tersebut. Makanya itu yang menjadi harapan kita bersama, bagaimana orang Minang yang ada dia bisa beradaptasi dan kemudian mengikuti kondisi-kondisi terkini. Makanya itu bisa jadi dengan adanya grup WhatsApp yang disampaikan oleh tuanku tadi, bahwa dengan WhatsApp itu adalah rumah gadang esensial dari masyarakat Minangkabau pada saat ini. Seperti itu. Nah, tapi kalau lihat dari yang Pak Nur sampaikan tadi, ada tersisa 10% lah seperti ya fisiknya ya Pak Nur. Dari Balai Pelestarian sendiri mungkin untuk upaya menjaga yang 10% ini mungkin agar tidak ditinggalkan lagi, atau mungkin terjaga lah seperti itu 10% ini, upaya yang dilakukan sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kalau dari kami, dari Kementerian Kebudayaan itu ada sebuah program yang namanya fasilitasi atau mungkin dana Indonesiana. Itu setiap rumah gadang atau mungkin sebuah program yang berkaitan dengan revitalisasi rumah gadang ini bisa kita lakukan dengan catatan ya tadi, rumah gadang itu memang kaumnya tidak punya resources atau mungkin dana untuk membangun kembali rumah gadangnya. Tapi kalau misalnya mereka berhasil, kita minta kepada kaum kerabat yang ada itu untuk bisa menyumbangkan hasil yang mereka dapatkan untuk membangun sebuah minimal untuk pertemuan mereka lah, untuk mereka bisa kumpul. Kalau misalnya orang-orang Sumatera Barat sekarang kalau dia berhasil di perantauan, mereka membuat sebuah rumah gadang lagi di Jakarta, di Surabaya atau di mana. Nah itu kan salah satu cara mereka untuk melestarikan kebudayaan mereka. Ketika mereka punya sebuah penghasilan yang begitu tinggi, mereka akan membuat sebuah rumah gadang, dan kemudian dari
pemerintah Indonesia ya seperti itu. Kalau ada yang ingin membangun sebuah rumah gadang, kalau mereka tidak punya anggaran lagi dan kemudian ada nilai-nilai kebudayaan yang di sana, kita dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau mungkin dari Kementerian Kebudayaan itu akan bisa memfasilitasi untuk melestarikan kebudayaan atau melestarikan rumah gadang tersebut. Karena waktu pembangunan 1.000 rumah gadang itu kan kerjasama kami dengan Kementerian PUPR dan kemudian minta bantuan kepada arsitektur Universitas Bung Hatta untuk melakukan sebuah kajian dan kemudian melakukan sebuah penilaian terhadap rumah gadang yang ada. Seperti itu. Oke, artinya programnya sudah ada ya Pak Nur ya. Tapi untuk mungkin yang di luar dari 10% ya mungkin sudah tidak layak untuk ditempati lagi dan sebagainya, itu akan ada revitalisasi juga nggak Pak Nur? Ya, apalagi kalau kita berkaca kepada kebijakan pemerintah Sumatera Barat ketika mereka membangun sebuah kantor, membangun sebuah akses publik, mereka harus membuat rumah gadang. Itu sudah cuman mungkin yang perlu kita berikan sebuah evaluasi ketika membangun rumah gadang yang ada di pesisir, jangan disamakan dengan rumah gadang di Dare. Itu saja. Jangan sampai nanti kita hilang bahwa Sumatera Barat ini termasuk untuk generasi Gen Z. Generasi Gen Z kan melihat, wah rumah gadang yang ada di Sumatera Barat ini baik yang ada di rantau maupun di Dare sama aja. Beda itu ya Pak Tonku ya. Iya. Jadi ini yang menjadi harapan kita bersama. Ada sebuah kearifan lokal yang sudah dibangun oleh pemerintah kita dulu, cuman perlu kita lakukan sebuah hal, jangan sampai penyeragaman budaya. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Apalagi di Minangkabau kok ada Salingka Nagari, bukan ada Salingka Provinsi. Itu. Oke. Nah, berarti memang upaya-upaya sudah pasti akan dilakukan. Revitalisasi juga akan dilakukan ya Pak Nur ya. Ini melihat dari kondisi rumah gadang. Nah, ini kalau balik lagi ke Ninik Mama nih, Mak. Ini artinya perannya sangat vital lah seperti itu ya untuk menjaga pelestarian rumah gadang. Ini kalau kita ungkap lah peran Ninik Mama ini seperti apa, Mak? Iya, mungkin kita ambil sebuah segmen dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Dari 10 butir objek pemajuan kebudayaan itu sekurangnya ada 3 yang terkait dengan rumah gadang. Di sana ada teknologi rumah gadang itu, alangkah sayangnya kalau itu dilupakan. Ada sistem ilmu pengetahuan tentang membangun rumah gadang. Supaya diingat, Rani, tidak ada satu paku besi pun dalam rumah gadang. Sebegitu besarnya bangunan itu tidak pakai besi, tidak pakai paku kalau yang asli. Ya, asli. Hanya dengan pasak saja. Nah, teknologi begini kalau dibiarkan hilang, kita rugi besar. Yang ketiga, seni. Jadi 3 objek pemajuan kebudayaan ada dalam rumah gadang. Angka baiknya kalau itu yang menjadi alat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan tentu saja rumah gadang sebagai satu warisan budaya. Saya menggarisbawahi yang dikatakan Pak Nur tadi bahwa rumah gadang di Minangkabau itu tidak satu jenis. Supaya diingat, rumah gadang di pesisir itu namanya Kajang Pedati, Pak ya. Dan itu sudah masuk catatan warisan warisan budaya tak benda. Nomor, saya ingat karena nomornya bagus ya. Nomor 1718. Kalau rumah gadang yang begonjong itu nomor 7. Nomor 6 dan nomor 7 itu. Artinya ada perbedaan warisan budaya tak benda rumah gadang dengan rumah gadang Kajang Pedati. Dua-duanya sudah dicatat dalam Dinas Kebudayaan dan sudah diajukan ke UNESCO. Jangan disamaratakan kata Pak Nur tadi. Karena ada jenis-jenisnya aja. Iya, ada jenis-jenisnya. Termasuk yang rumah gadang itu sendiri
yang bagonjong itu ada 2 jenis, ada rumah gadang kotopiliang, ada rumah gadang bodi semiago yang berbeda bentuknya serta fungsinya. Nah, warisan rumah gadang yang ada ilmu pengetahuan, yang ada teknologi di dalamnya, dan ada seni adalah objek kemajuan kebudayaan yang harus kita galang bersama tenaga untuk memajukannya. Oke. Nah, berarti memang, banyak peran yang harus ini ya, Ma, yang tidak jadi mama, tapi juga dari pemangku kebijakan, Iya. masyarakat juga harus saling ini ya. Kita sudah punya undang-undang untuk kita jalankan. 3 objek kemajuan kebudayaan yang bisa kita terapkan untuk membina, membela, memajukan, melestarikan rumah gadang. Oke. Nah, ini kalau balik ke generasi muda, sekarang udah banyak generasinya nih, Mak. Generasi Z, Alpha, Beta, udah sampai segitu tuh, Mak. Tapi untuk, mungkin dari rumah gadang kalau seperti Mama dan Pak Nur juga jelaskan dari tadi ya, udah banyak juga yang disampaikan bagaimana ada nilai-nilainya tidak hanya dalam bentuk bangunan fisik tapi juga ada nilai-nilainya di dalamnya. Ini agar nilai-nilai ini mungkin kalau Mama bilang nilai-nilainya insya Allah masih terjaga ya, Mak. Tapi untuk ke depannya nih, untuk generasi-generasi yang sudah muda-muda seperti itu ada usaha Kak? Maksudnya usaha atau upaya ke depannya nanti untuk Ya, tetap pewarisan. pewarisan Pewarisan itu bisa dilakukan dalam dunia resmi, formal pendidikan, atau dunia rumah tangga dan pendidikan informal dalam segala bentuknya. Termasuk yang dilakukan oleh RRI Padang dengan Balai Pelestarian dengan podcast ini mengembalikan ingatan masyarakat tentang kekayaan yang pernah kita miliki dan sudah diakui dunia loh. Begitu. Oke. Pak Nur, kalau dari Balai sendiri ada nggak untuk merangkul generasi muda biar mereka juga, sama-sama tetap menjaga nih nilai-nilainya, kalau ternyata rumah gadang itu ada jenis-jenisnya juga nih, kan banyak juga mungkin dari generasi muda kita saat ini yang justru mengabaikan informasi itu. Ya, makanya sekarang kan yang menjadi permasalahan kita adalah media sosial. Karena di media sosial kita itu lebih banyak orang belajar lewat Mbah Google, bukan belajar kepada di dalam. Karena kita lihat bahwa orang-orang kita, generasi-generasi muda kita atau generasi-generasi Gen Z kita itu kan lebih banyak belajar tentang K-pop, belajar tentang Amerika style atau mungkin Jepang pop. Padahal mereka punya sebuah kearifan lokal yang jauh berbeda dengan orang-orang tersebut. Cuman gara-gara hegemoni bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai dunia, maka mereka memberikan sebuah informasi atau pengetahuan kepada generasi muda kita dengan gaya-gaya hidup di mereka. Dan kemudian ketika sebuah negara sudah diberikan virus oleh Amerika, kemudian Jepang atau Korea, akhirnya budaya mereka kan tidak berkembang. Akhirnya mereka menggunakan budaya-budaya luar. Makanya kita berharap kepada kita bersama bagaimana kita menumbuh kembangkan sebuah pengetahuan kepada generasi muda kita dan kita bangga dengan budaya-budaya yang kita miliki. Karena kalau misalnya kita berkaca kepada agama kita ya Pak Tuanku ya, karena di dalam itu kan ada berbangsa-bangsa, ada yang bersuku-suku, ada yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu ketika kita masuk ke dalam tataran global, kita harus bisa menguasai bahasa asing. Tapi ketika kita bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Indonesia, kita juga harus mengenal kebudayaan Indonesia. Dan kemudian kita bangga dengan kebudayaan orang tua kita atau mungkin budaya kita. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pahami secara bersama-sama di dalam kebudayaan sehingga kita bukan menjadi orang yang terkucil di daerah kita sendiri. Kita percaya bahwa kebudayaan luar itu lebih baik dari kebudayaan kita. Padahal kenyataan tidak. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berkaum-kaum. Itu kan pasti menandakan bahwa orang Minangkabau pasti dia punya ciri khas sendiri.
orang Jawa begitu juga. Makanya kita harus menempatkan diri kita di segmentasi-segmentasi yang ada. Bisa lokal, Indonesia, dan internasional. Karena sekarang kita lagi digempur oleh budaya-budaya luar. Karena budaya-budaya luar itu ingin pertama memasarkan budaya mereka ke kita dan kemudian kita harus berganti dengan budaya mereka. Seperti itu yang perlu kita pahami secara bersama-sama, Mbak. Oke, baik Pak Nur dan juga Mama, ini obrolan kita yang seru ini harus berbenturan dengan waktu nih, Mak. Siap. Dan juga Pak Nur, mungkin kita ini juga ya untuk pesan-pesan atau sebagai closing statement singkat saja nih. Mungkin saya ke Mama dulu nih, Mak. Singkat aja, Mak. Iya, ini ruangannya keren ini. Punya Pak Langsung Nur. promosi ya, Pak. Selamat Pak Nur. Kita ini lagi ada di ruang Balai Pelestarian. Pelestarian Wilayah 3 Sumatera Barat. Ya mudah-mudahan sinergi antara RRI dengan Balai Pelestarian ini juga merambah semua lini kebudayaan nanti. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Terakhir Pak Nur. Ya, kalau saya sih gampang saja. Karena RRI adalah sebuah corong yang untuk memberikan sebuah pengetahuan, sebuah perubahan kepada masyarakat. Kami berharap nanti RRI juga punya tanggung jawab moral juga kepada kita bersama, bagaimana generasi muda kita mengenal budaya mereka dan kemudian kita bisa bersinergi dalam melakukan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan. Bisa jadi juga dengan tuanku, karena tuanku punya efek karena memimpin di dalam tataran keagamaan yang ada. Mungkin itu yang kita bisa bersinergi, jangan sampai nanti kita tidak bersinergi. Begitu, makasih. Terima kasih Pak Nur dan juga Mama, terima kasih nih. Tempat yang luar biasa nih Pak Nur. Kita senang sekali berada di sini. Dan ini bisa ya untuk masyarakat umum berkunjung ke sini, bisa nggak? Boleh. Pak Nur, boleh ya? Karena ini salah satu pelayanan kita yang kita berikan kepada masyarakat. Oke. Karena kita kan milik pemerintah. Kalau tidak dipakai, kayaknya ini kita nggak berhasil. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur, Mama, dan demikian episode kita untuk hari ini. Sampai jumpa di Don Podcast Tumat. Bye-bye. Welcome to the show.